Semuanya, kembali lagi dalam channel Istiqomah Is. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Istiqomah dengan NIM 22117013. Saya berkuliah di Universitas Trilogi dan ini adalah dosen saya, Febrianti Yuli Santrianti, SPDI MPD, dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi pendidikan, yaitu materinya tentang perkembangan manusia dan perkembangan anak selama masa prasekolah. Saya akan membahas tentang perkembangan manusia, meliputi 4 aspek: fisik, psikis, kognitif, dan sosio-emosi. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu perkembangan melalui fisiknya. Dari anak yang sampai lahir sampai yang sudah lansia memiliki tinggi badan yang berbeda, berat badan yang berbeda, postur tubuh yang berbeda. Dimulai dari tinggi badannya, berat badannya, postur tubuhnya, kekuatan tulang dan ototnya, serta giginya sangat berbeda. Kita dapat melihatnya secara langsung. Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia. Perkembangan psikis pada manusia, yaitu perubahan yang terjadi pada diri manusia, jiwanya, emosi, dan pikirannya. Jika sudah matang semuanya, atau sudah baik dalam pemikiran, mengontrol emosi, mengontrol jiwanya dalam kebaikan, maka disebut dengan kedewasaan. Dan jika belum, itu berarti sifatnya belum adanya kematangan atau sifat kedewasaan. Perkembangan kognitif atau perkembangan yang terjadi pada diri manusia melalui pikirannya atau pemikirannya, kecerdasannya yang dapat berubah karena perbedaan anak usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia pemikirannya berbeda. Untuk itu, perkembangan kognitif ini seiringnya waktu dapat berubah untuk menjadi yang lebih baik atau tidak, itu tergantung pemikiran dan pemahamannya masing-masing. Dan terakhir, perkembangan sosio-emosi pada manusia atau sosial emosi pada manusia adalah proses belajar menyesuaikan diri dalam memahami keadaan dan perasaan orang dalam berinteraksi. Untuk memahami keadaan tersebut, kita harus melihat keadaannya seperti apa. Apakah sedih, kita ikut sedih, otomatis kita empati atau kita berempati. Terus jika bahagia, kita bahagia. Jika bercanda, serius dan serius. Tergantung situasi dan keadaan kita berinteraksi dengan siapa. Yang kedua, ada perkembangan anak selama masa prasekolah, yaitu kognitif anak. Pada anak prasekolah memiliki tingkat daya yang tinggi, imajinasi yang tinggi, kemauan atau pemikiran yang tinggi yang tidak dapat dibayangkan oleh anak. Kognitif ini memiliki ada 2 macam, yaitu memiliki keterampilan motorik halus dan kasar. Keterampilan motorik yang halus yaitu meliputi belajar menulis, untuk menuliskan segala sesuatu yang ada di pikirannya, pemahamannya, pengetahuannya. Dan yang kasar ini meliputi kegiatan aktivitas dia dalam melakukan sesuatu seperti bermain bola, bermain puzzle, bermain apapun yang membuat anak ini merasa senang. Selanjutnya ada perkembangan psikososial, yaitu perkembangan anak untuk mengetahui sesuatu hal itu secara pasti, untuk mengetahui hal baru, rasa ingin tahu yang tinggi, kenapa hal itu ada dan bagaimana hal itu terjadi. Anak ini akan selalu bertanya mengenai hal itu karena masa kognitifnya sudah mulai aktif dan psikososialnya sudah mulai berbaur pada kognitifnya. Jadi pada masa anak prasekolah ini keinginannya perkembangan moral dan spiritual, yaitu perkembangan anak pada masa prasekolah memiliki moral yang berbeda dari yang lainnya, yaitu memiliki ciri karakteristik tersendiri, memiliki moral-moral yang unik, dan memiliki moral yang berbeda, itu memiliki ciri khas sendiri, memiliki keunikan sendiri yang dapat dibentuk maupun dapat dibimbing oleh para pendidiknya. Spiritual pada masa anak ini memiliki kemampuan daya ingat yang tinggi, sehingga dalam proses belajar kita spiritual atau keagamaan kita belajar, itu perkembangannya akan lebih mudah, dapat dibentuk, dapat diarahkan, dapat dipahami. Masa spiritualnya yaitu bagus. Oke, sekian teman-teman video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.